Welcome back to Box Football Show. Welcome back juga untuk Nabil ya, sudah ada di sini lagi. Nabil. Karena gak betah di Malang dia. Gak bisa ngerjain cewek-cewek Malang. Bahaya Parah ya. Anak-anak magangnya box to box nih. Gawat menurut gue. Aduh, enggak Waldo enggak Nabil. Dari polos. Waldo pas dari magang udah ngaco banget sih. Enggak kelakuannya. apa anjir gue polos gue. Iya. Polos dari mana? Tapi Oh, ada- ada banyak omongan off the record. Eh, yang bisa sudah. kita sampaikan. Nggak, tapi Sudah. Untuk Om dan Tante yang Hey, orang tua Waldo yang jangan. nonton. Waldo anak Terima baik. kasih anak baik. Wah, work ethicnya bagus banget lah gitu ya. Iya. Gue jadi inget Awan kalau inget Waldo. Awan. Ke laut apa? Hah? Bukan. Jangan Terlalu dibahas. internal ya. Ya guys ya. Ya kan di cloud ya lupa ya. Iya. Ya udah kita jangan bahas itu, kita bahas aja. Yang mau kita bahas hari ini adalah City, apakah masih bisa lolos ke fase knockout? Yap. Karena mereka kalah dari PSG. Ya. Terus RB Salzburg itu dibantai oleh Real Madrid. Vamos. Kaget gue, sorry gue lagi liat ini. Lagi bang deh. Parah. Tuh kan gitu bang. Kelakuan. Lagi liat ini Gak bro. fokus dia bang. Lagi liat ini bro. Nih, lagi liat ini ada apa Parah. aja. Gue Ada- kaget tuh kok. Nunggu-nunggu mati dulu. fokus bang. Kenapa? Makanya kalau lagi ngomong Jadi- tuh perhatikan. jadi nggak Itu nyambung lu gak kan? respect lo. Bukan Parah. gak Parah. respect. Bukan gak respect. Parah. Gue kaget kok mati duluan. Kenapa gak Enggak, ini kan- Benfica. Ini kan ini gitu. baca pembahasannya ada apa Iya, aja. biar orang stay kan. Dan juga ada hujan gol, ada 9 gol tercipta di Benfica lawan Barcelona. Nah, Dan itu. ada itu 9 gol, 3 diantaranya penalti. Ini episode 45 kan? Hah? Pas kan sama skornya. Pas, Iya, pas. Apa 45? Episode. Episode 45. Oh kan? iya, Benfica Barcelona Benfica 45 ada 9 gol. 3 diantaranya penalti, 2 blunder. 2 blunder. Bunuh diri. Kartu 2 merah blunder buat untuk pemain kiper cadangan. masing-masing. Chaos merah. banget. Kartu merah ini gue di sini gue tulis. Oh iya kartu merah. Tapi sebenarnya Lengkap di hari pertama yang Rabu ya, berarti Rabu dini hari. Iya. Itu kartu merah 5 apa ya? Iya banyak. 4 atau 5 Banyak, gitu, banyak. banyak Ini banget. kejar drama kejar-kejaran gol. Iya. Ada VAR, ada penalti, ada blunder, gol bunuh diri, ada hat trick, ada comeback gol menit akhir. Comeback boleh. Ada kontroversi sampai kartu merah buat pemain cadangan. Gila, gila Lengkap. seru banget. Ntar kita akan bahas ya. Dan juga ada satu match lagi, tapi yang lolos tuh baru Liverpool. Ya, Liverpool doang ya? Iya Liverpool yang Liverpool doang ya? memastikan. Peringkat Sebenarnya 1 atau 2. 1 atau 2, sisanya masih belum tahu gitu. Termasuk Arsenal peringkat 3, sama Barcelona juga itu butuh imbang kalau nggak salah di laga terakhir. Arsenal masih imbang lawan Girona. Walaupun selisih golnya plus 12. Tapi udah lulus belum sih Arsenal? Belum. Secara matematis belum. Hmm, Tapi harus kalah 0-4 dari Girona yang udah pasti nggak lolos. Itu kayaknya nggak mungkin sih. lolos 16 besar apa 8 besar? Ya kan 1-8. 16 besar. 16 besar. Ya. Untuk lolos besar, 16 iya. besar. Itu Untuk belum menunggu pasti. loh, menunggu di 16 besar. Iya, maksudnya untuk top 8. Jadi kalau Arsenal nggak mau playoff, Iya. harus seri lawan Girona Iya, minimal iya, iya. gitu. Atau kalah nggak lebih dari 4-0. Kalaupun Aston Villa menang 4-0 karena selisih golnya cukup jauh ya. Jauh. Kalau nggak salah plus 12 sama plus 5. Jadi sepertinya cenderung aman di situ untuk game terakhir dan bisa fokus untuk next weekendnya karena lawan City. Oh iya, Jadi mungkin bisa lebih fokus itu. Dan juga kita mau cerita juga soal Ruben Amorim menghancurkan TV. Di press conference sampai berdarah tangan Gini, sampai gini, berdarah. gini. Iya gini-gini berdarah. Menarik itu ya. Menarik banget ya. Itu bisa gila sih. Tapi menurut gue. lumayan menarik, maksudnya banyak fans United yang gue liat di timeline tuh pada nah akhirnya kita punya manajer yang kayak gini nih, emang harus dikasih tahu gitu. Bener gua Harus setuju. dikasih tahu Nabil dari Malang punya tempe. Beda, gak ada hubungannya tahu tempe. Ya dia bukan orang Sumedang. Tapi terima kasih juga untuk teman-teman yang mention box to box ya. Yeah. Pertama pas Watchman ID kalau nggak salah. Yeah. Oh, Oh, yeah. mana pada box to box. Terima kasih. Thank you Yang jelas kalau pengen kan merasa gitu ya. Ini cocok sama kalian lagi dengerin gitu. Ini bisa di-subscribe. Betul. Bisa juga disebarkan. Tolong jangan berhenti di Anda. Anda viralkan, Anda sebarkan. Karena gitu ya. Anda punya grup buzzer boleh sebarkan juga. Ya, siapa tahu rame. Iya, rame. jadi maksud gue kita harus mengalahkan ya. Isi komen-komen dari apa namanya? 77. Judul. 77 tuh. Judul, Dora judul. 77. Gak usah Dora. disebut, gak usah disebut. Gak usah disebut. Free promotion. Iya, bener. promosi Free namanya. promotion Oh, iya, bener. dong. Nanti dipotong lo bisa kena Berhasil lo. dong dia komen. Iya benar. Dia berhasil dong komen. Jangan, judul. Akhirnya ke-trigger nih. Kalau mau promo gini dia Iya, Dora gitu. Iya, enggak. Enggak. Udah pokoknya kita coret ya. Buzzer. Buzzer. Katanya namanya Ngajar. nama buzzer Dedi katanya. Dedi Dedi kok buzzer gitu kan? Ya, Oh, Koba. Dedi Cahyadi. Iya, makan stick 6 juta keracunan, bro. Bisa, yaudah, ayo let's go. Enggak. Kita nggak bahas yang 6 juta. Oke, iya. Kita mau bahas yang abis menang 6-0 lawan Ipswich. Ush. Tapi mereka harus kalah menghadapi PSG. Yang mana mereka sempat unggul 2-0 dulu ya. Yoi, Dulu benar. tapi akhirnya kena Jadi, comeback dari kalah. PSG. Betul.
Ini Betul. apakah ini memang Januari itu benar-benar selain Kusanov ya kalau nggak salah yang dapat Kusanov sama sama Vitoreis. Vitoreis. Nah, mereka sama juga Masmud. benar-benar butuh Masmud. Marmu yang Jambu. Marmus, sorry. Baru. Enggak, Mas muda. ngomong aja tipe ya. Mas. Enggak, dia tuh mungkin di otaknya kepalanya Mahmud deh. Enggak, maksud gue kecuali nama lu Mudrik, Masmud. Nah, Enggak, Mas soalnya Mudi. kira-kira Enggak ada, udah nggak usah Lu kebanyakan alasan. dia kebanyakan ngomong Mahmud soalnya. Mahmud, Mama muda, Enggak betul. ada. Baru dibilang tadi katanya, gue anak Enggak. baik-baik. Oke. Eh. Back to football. Ross, apakah ini membuktikan bahwa memang City juga butuh defensive midfielder? Gue tidak merasa itu soal perkara defensive midfielder karena bahkan ketika si Rodri masih bermain persoalan ini udah ada tuh secara taktikal ya di Man City karena gue sih ngelihat 4-2 itu adalah skor yang menarik tidak cuman dari angka tapi juga dari permainan karena dari babak pertama sebenarnya City tuh nggak kalah dari PSG in terms of permainan gitu karena mainnya sama-sama bagus dan gue suka bagaimana sepanjang pertandingan tersebut baik Man City maupun PSG sama-sama manfaatin sisi pinggir lapangan gitu jadi main wing play mereka tahu bahwa kedua sisi lapangan adalah ruang yang sama-sama bisa dieksploitasi baik dari Man City baik dari PSG gitu makanya kemudian lu bisa lihat di babak pertama itu banyak banget bola yang ditahan bolanya direct tapi kayak ditahan dulu gitu sebentar di tengah sampai kemudian ada pemain masuk baru dilepas kemudian ada lagi umpan terobosan ke pinggir gitu jadi kalau misalkan bolanya di tengah diopernya ke pinggir kalau misalkan bolanya di pinggir mungkin lo akan tetap dribbling dulu sampai kemudian cutback gitu jadi cara-caranya sih gimana mereka saling ngebongkar pertahanan satu sama lain gue lihat agak-agak mirip ya gitu cuman dalam hal ini PSG sih agak lebih superior Betul. efektif, efisien. Terutama lo bisa lihat bagaimana Barcola di kiri, terus Ousmane Dembele di kanan, dan opsi pergantiannya Luis Enrique juga bagus. Ketika dia merasa bahwa ini agak-agak deadlock nih, dua-dua, dia akhirnya mainin si ini Ramos buat jadi penyerang tengah. Tadi sebenarnya Doe ya yang jadi pemain muda. Iya yang jadi di tengah gitu ya, Desire Doe. Nah itu jadi itulah yang membuat gue pikir agak berbeda antara PSG sama City. Pemain-pemain mereka di wing itu jauh lebih superior sama pergantian pemainnya si Enrique lebih baik. Walaupun di awal babak kedua si Pep Guardiola udah berusaha masukin Grealish, dia bikin gol akhirnya finally tetap kalah. Terus kemudian Rico Lewis dimasukkan juga tapi pas golnya PSG itu Rico Lewis kayak mematung gitu ya. Kayak bingung gue harus menjaga di posisi mana gitu ketika gol tersebut terjadi. Jadi dalam hal pergantian pemain gue menilai Luis Enrique lebih lebih efektif gitu. Iya sebenarnya ini kalau kita ngelihat City itu kan unggul 2-0 duluan. Bener. Gitu kan. Tapi sebenarnya ada yang agak anomali gue rasa terutama di babak pertama karena mereka punya possession cuma 36%. Gitu ya dan mereka sebenarnya ya kita bisa lihat secara overall dia banyak dieksploit sama Fabian Ruiz gitu kan. Itu terendah dalam 5 tahun terakhir di babak pertama ya buat City ya. Emang Man City ternyata pas gue cek bertahannya 4-4-2. Pas menyerang 4-2-4. Nah di situ kan sebenarnya ada dua gelandang harusnya kan. Nah cuman itu dieksploitasi sama Fabian Ruiz dari tengah itu terus. Tapi menurut gua ada faktor kedua juga Dex kenapa kemudian selain mereka kalah di tengah karena City juga cara nyerangnya itu bukan nahan bola sirkulasi gitu loh. Iya benar. Jadi emang dia sengaja main bolanya tuh kenapa dia main 4 di depan itu ya karena dia pengen ketika bola sampai tengah ada 4 orang nih nyebar, dua di sentral, 2 di pinggir dan semuanya nyebar. Ketika mereka udah nyebar dan timingnya udah tepat, bola terobosan dikirim ke salah satu dari 4 pemain depan tersebut. Itu kan dari cara main jadi direct ya. Dan ketika cara main direct itu juga memengaruhi juga gimana jumlah persentase penguasaan bolanya mereka gitu. Karena bukan diputar-putar gitu kan jadinya. Cuman bolanya jarang nyampe depan jadinya ya. Iya, walaupun ada beberapa peluang yang gue lihat babak pertama tuh karena mereka makanya kemudian mereka mainin Kevin De Bruyne kan. Karena kalau buat gue Kevin De Bruyne tuh kayak kalau American football tuh jadi quarterback dari kedalaman gitu loh. Lu bisa ngirim bola long pass dari dalam atau kemudian ada dari tengah ngumpan terobosan gitu. Makanya 4-2-4 itu cocok kalau misalkan ada Kevin De Bruyne gitu. Nah, yang gue lihat tuh beberapa kali kayak mereka nyerang balik, bola nahan terus kemudian ngeliat dulu, oh ada yang nerima di tengah, oke kirim tengah dulu, sementara yang pinggir maju. Nah terus baru kemudian bola dikirim ke pinggir gitu. Jadi lebih direct sih caranya sebenarnya cara nyerangnya City gitu. Gue ngeliat sih satu sisi juga ya tadi kan PSG kita udah bilang superior banget terutama midfieldernya menurut gue yang harus dikasih kredit.
Joe Neves man, gila itu. Iya. Dia tuh box to box player, dia bantu serang bisa, defense bisa, agresif sana sini. Bahkan fans City tuh banyak yang bilang juga kayak gila nih orang nih benar-benar ngunci City pada saat lagi progresi nyerang. Terutama Savinho tuh benar-benar agak lumayan dikunci sama Joe Neves. Jadi tuh dan emang yang gue lihat dari permainannya Enrique ini tuh butuh pemain yang emang punya karakteristik yang emang fighter. Gue butuh fighter gitu. Gue butuh kedisiplinan di defense gitu. Yang Mbappe pernah dikasih tahu juga sama Enrique gitu kan. Dan kelihatan banget bagaimana PSG itu solid di bagian midfielder. Lu punya Vitinha, lu punya Fabian Ruiz yang bisa connecting di bagian depan juga midfielder gitu. Vitinha buat di playmaker. Dan lu punya pelengkapnya Neves gitu buat ngebantu serangan, bantu belakang juga gitu. Ditambah lagi kan emang walaupun tadi strikernya tuh si Desire Doué gitu kan, dia pemain muda. Dan Kang In Lee itu di right wing nggak works. Masukin Dembele lebih diekspos lagi gitu. Left backnya City tuh Gvardiol sama Guardiola ya. dan right backnya tuh Nunes gitu. Ya walaupun mereka pakai 3 defense tadi pakai 4 kan. Cuman ya akhirnya lu PSG punya tadi lu sebut bener 2 winger yang cukup bagus, Barcola sama si Dembele babak kedua dan Dembele gitu. Dan itu benar-benar nge-expose habis-habisan gitu. Terutama perannya Neves sih. Itu match kemarin tuh benar-benar nunjukin dia kualitas diri kalau ya gue bisa jadi midfielder yang mungkin dibutuhin PSG setelah mungkin kehilangan beberapa pemain midfielder yang andalan ya kayak Adrien Rabiot, Verratti dan lain-lain. Dan ini gue tuh cukup salut dengan PSG karena mereka akhirnya bisa mungkin gue berharap ini di jalur yang benar karena dari awal musim ini ya dari musim lalu bahkan mereka tuh udah mulai ngeprojeksiin gue mau coba beli pemain muda deh yang bagus gitu. Kang In, Vitinha, Fabian Ruiz, Zaire Emery bahkan baru masuk juga tuh dia. Gonzalo Ramos kan jadi striker juga. Bahkan yang starting tadi aja Desire Doué itu pemain muda. William Pacheco itu juga center back muda. Ada Hakimi, Pacheco Bali United. ada Nuno Mendes dan kiper lu juga Donnarumma yang belum tua-tua juga. Kiper cadangannya juga ini baru sih. Kiper cadangannya gue lupa ya pokoknya. Namanya. Ya itulah dan maksud gue berharap ya maksudnya PSG ini tetap bisa dengan hal ini dan maksudnya ya nggak yang PSG yang dulu yang lu ngerti lah gue beli dengan ngasal gitu tanpa project ke depan yang jelas gitu. Dan si Dembele itu kan banyak yang dibilang maruk nih. Dia kan dribbling nendang gitu ya. Bukannya cutback atau ngoper. Tapi gua rasa sebenarnya ada efek samping dari cara main dia itu adalah mungkin fullbacknya City nggak bisa terlalu sembarangan maju karena lo bakal ninggalin satu orang yang punya kemampuan individunya oke nih gitu. Ya terlepas beberapa kali sepakannya nggak menghasilkan gol gitu. Gue pikir tetap orang tuh jadi mikir buat ninggalin ruang karena ada orang kayak gini nih kayak Dembele nih yang mesti hati-hati gitu. Gue pikir tadinya kalau logika gue ya kan di tengah Man City kan ke ini terus ke bypass terus karena jumlahnya kalah ya. Kan 4-2-4 kalau nyerang ya. Kenapa nggak 2-4-4 aja kalau nyerang? Itu kan kayak ini. Kayak fullbacknya kan Nunes tuh kebetulan tuh sama Gvardiol kan emang demen ke tengah juga kan. Itu sebenarnya sesuatu meskipun lo bilang tadi ada ruang yang bisa dieksploitasi sama Dembele sama Barcola. Iya itu ini 2-4-4 ketika in possession nyerang itu sebenarnya sesuatu yang diterapkan Vincent Kompany di Bayern Munchen. Nah itu intinya adalah sebisa mungkin bola tuh selalu berada di area pertahanan lawan gitu. Jadi ketika pun bola itu kerebut di daerah pertahanan lawan dan lawan harus nyerang balik, itu ada jarak yang begitu panjang yang harus mereka tempuh untuk sampai ke gawang kita sendiri gitu. Makanya kemudian Kompany menerapkan 2-4-4 tersebut. Jadi kalau emang Pep Guardiola itu agak kerepotan nih ketika gua harus transisi bertahan gitu ya. Memang itu sebenarnya bisa sih gitu. Toh secara prinsip sebenarnya sama juga kayak dia kan in possession ya ofensif dengan banyak orang di depan itu kan maksudnya biar bola tetap berada di arah pertahanan lawan. Dan opsinya banyak. Gitu iya. Dan soalnya gue ngelihat juga karakteristik pemain back sayapnya juga bukan back sayap gitu. Iya. Nunes sama Gvardiol yang emang winger. Kalau Nunes emang winger, kalau Gvardiol lebih ke tengah. Iya. Iya dan ini gue juga perlu ini ya menambahkan. Ini tadi soal lini tengah ya. Ini gue suka sebenarnya ngeliat bagaimana Fabian Ruiz ya. Dia kalau dapat partner di 3 gelandang di formasi 4-3-3 dan partner gelandangnya itu bisa mengkomplement permainan dia. Betul. Ini dia akan menjadi luar biasa. Kita tahu waktu di Napoli bagus gitu kan. Terus ya Napoli juga berkembang dengan itu kan trio Lobotka, Zielinski sama Zambo Anguissa. Gitu kan. Terus Fabian Ruiz kita tahu sendiri kemarin di Euro kayak apa ketika dia dipartnerin sama Rodri dan
Mikel Merino, Merino. gitu kan. Maksudnya bagus juga. Nah sekarang dia dapat itu dari sisi Vitinya dan juga Neves. Ini saling berbagi peran juga nih. Ada yang box to box, ada yang bisa destroyer di tengah, ada yang bisa progresi ke depan gitu kan. Dan tadi wingnya ini juga berbahaya. Gue mau nambahin jangan lupa bahwa Kvaratskhelia Itu dia. sudah pengen gua tambahin. datang dan menjadi opsi lainnya juga ya Yes. selain Gonzalo Ramos sebenarnya tipe striker yang dibutuhkan Arsenal. Striker kayak gini nih saya suka sekali nih tipe striker kayak gini. Daripada kamu jadi cadangan mending. Dia tuh lama ya selebrasi gol keempat itu. Tempatnya karena dipikir tuh Offside, kan itu kan dikiranya offside jadi ya? kan ada tabrakan antara Guardiola sama Hakimi. Dipikir tuh dan si Gonzalo Ramos tuh offside posisinya. Wasit ngiranya tuh Bola dari kena Hakimi. Hakimi, tapi ternyata nggak kena sama sekali Guardiol. Guardiol. Jadi ya itu pure 4-2. Ya. Lu mau nambahin apa soal Nggak tadi Kvaratskhelia? main pesawat sekali ya, tapi maksud gua cukup unik sih, maksudnya transfernya cukup unik ya, maksudnya dia berani keluar di bulan Januari di mana Napoli lagi gila-gilanya, ya kan, berani banget keluar dan ya gua nggak ngerti apa alasan make sense-nya kenapa dia mau keluar di Januari dan ke PSG gitu. Siapa Kvaranya maksudnya? Faranya ya maksud gua kayak apa ya, dia ngincar apa sih maksudnya? Iya. Di Januari, maksud gue di Januari. Gue cuma mempertanyakan kenapa Napoli di Januari lagi padahal bagus, lu ya. lagi bagus di Napoli gitu. Apalagi kalau waktu yang lebih banyak lah. Ya mungkin ya makanya dia Iya. apakah ini atau gimana? Tapi kalau itu But- alasannya kalau misalkan dia memutuskan untuk cabutnya di summer opsinya bisa lebih banyak. Ya enggak? Iya benar makanya gue Iya kalau Tapi alasannya maksud duit summer lebih banyak. ya tawaran offeringnya tuh belum tentu bisa setinggi itu. Yang ngincer dia siapa? Iya. Tapi Liverpool. market lebih mahal katanya di bulan Januari daripada. Iya. Karena orang merasa urgency ada kebutuhan di sana dan juga misalnya kalau Kvara ya kan gini, semua orang kan punya alasan masing-masing kan. Iya, Kayak misalnya Oscar, ya udah gue mau menghidupi keluarga gue gitu kan. Gue udah pernah juara juga jadi udah Kvara juga udah pernah juara. Iya. Terus saat misalnya dia mau mencari duit atau mungkin ya gue nggak tahu apakah next levelnya dia itu adalah pindah ke PSG ya dari Serie A ke Iya. Ligue 1 gitu. Gue nggak tahu cuma ya that's the ya buat choice gue aja gitu loh pribadi menurut gua. maksudnya agak gimana ya karena gue tahu fans PSG ini cukup vokal soalnya. Ya maksudnya lu kayak Kylian Mbappe, Neymar, Messi aja tuh sampai disorakin gitu. Nah maksud gue ya gue nggak tahu nih ke depannya apakah fansnya juga bisa apakah tetap seperti itu karena kan ini PSG yang tadi gue bilang project jangka panjang mungkin kan. Mungkin target dia Champions League setelah Serie A menang. Ya juara kan, bukan Mungkin lolos kan. iya maksudnya juara Maybe. gitu. Maybe Ya, cuma PSG maksudnya lebih besar mungkin peluangnya menurut soalnya gue mempertanyakan itu bingung aja sih. Nah. Lu Januari dan maksudnya kalau Muani cabut kan, ya lu butuhnya lebih striker. Tapi kok si Sayap, PSG lebih betul. milih sayap. Tapi itu Mungkin buat Barcola gitu. Itu cocok sih sama negaranya kan, Georgia, why Georgia. Itu ini John Mayer Iya. itu. Itu sebenarnya pertanyaannya kan Kan kena- why kan, Iya, kalau mungkin tanya. udah ditanyakan kan bukannya kenapa Kvara pindah, tapi kenapa PSG ambil dia gitu gak sih? Ya, Sebenarnya itu bisa banyak sih pertanyaan juga. kenapa Ya, itu bisa juga. sama kenapa Januari. Mas Iya, gue kalau Januari. mempertanyakan ke Farah itu ya cuman karena Napoli lagi bagus Iya, nih. sebenarnya dan Apakah ada clash dengan Conte? Nah, Ya, jaminan I don't know main juga. juga banyak kan di Napoli pasti. dan sebenarnya pertanyaan Belum tentu lainnya sekarang. Kalau masih di PSG bisa aja Iya kan. sih ada Kangin emang enggak terlalu Iya. bagus. Cuman maksudnya Ya kalau Dembele kan dari mungkin segi- nggak segi personalnya lebih banyak sehat pesaingnya. terus gitu. Dembele kan bentar lagi cedera nih. Iya gitu tapi biasanya. dari segi pesaingnya lebih banyak ya. Ya, jumlah- mungkin jumlah catatan pesaingnya prestasi kalau nggak bukan duit ya mungkin Bukan kualitas peluang ya. Iya, mungkin iya. peluang prestasi menurut gue Iya. mungkin ya. Kayak Ligue 1-nya lebih berpeluang nih dapat nih juga. Terus Champions League mungkin lebih berpeluang dia pikir di mana Napoli, we never know kan. Mungkin dia Ya. pengen lawan Brest kali. Iya, mungkin. Si- Tapi emang tim Prancis lagi gila banget sih di Nice Brest Lille Champions League. bagus-bagus ya. Nah, Iya. nice Brest Lille ya. Iya. Brest enggak, tapi ini beneran Brest Iya, sama iya, Lille iya. meskipun Brest Monaco, kalah. Monaco, jangan lupa Monaco ngalahin Aston Villa kan. Iya. Dan ini ya, kita kalau ngomongin tadi PSG ini cukup banyak kita bahas karena kita nggak punya slot juga untuk ngebahas selain di Champions League. Betul. Selama Iya. mengalahkan tim ini kan. Jadi udah kita kali ini bahas eksplorasi PSG. Tapi kalau kita geser ke City, mereka kalah dan mereka akan menghadapi Chelsea di akhir pekan nanti. Chelsea juga sebenarnya sempat drop juga, tapi kemarin habis menang juga ya. Dan sekarang ini duel yang ya tim yang juga sebenarnya lagi on off lah bisa dibilang ya. Nggak benar-benar konsisten punya winning streak banyak banget karena udah sempat ternoda dengan beberapa kekalahan gitu. Kira-kira gimana nih City sama Chelsea? City sama Chelsea di pertandingan nanti. Iya, maksudnya ini kan habis kalah. Momentumnya lagi bagus di Chelsea. Terus juga pemain-pemainnya juga lagi pada sehat di Chelsea. Jadi gua ngerasa peluangnya lebih banyak di Chelsea untuk akhir pekan ini. Padahal dia Etihad ya. Dia lihat mainnya. Iya. Ya, tapi sebenarnya kandang nggak terlalu gimana ya sebenarnya sekarang ya? Chelsea, Sekarang ya? Chelsea tuh ada yang cedera gak sih Bill? Gak ada ya? Vega cabut Minor ya. Iya. Vega cabut tuh ya. Vega Vega, cabut, Vega ya. ke Juventus. Juventus. Palmer masih ini nggak fit nggak dia? Palmer Dia kalau tuh nggak fit kayaknya- tuh agak kurang tuh kayaknya mainnya ini tuh. deh, udah sembuh deh. Kemarin kan tanda seru kuning sama Enzo Dari juga FPL. kan. Ada seru kuning. Tanda seru kuning tuh maksudnya kemungkinan ada cedera gitu. Jadi ini ya the battle of pria yang baru bercerai.
Iya kan satunya si Spence Enzo sama Fernandes. Enzo sama Pep ya, kita akan lihat Enzo hasilnya Enzo gimana. Fernandes tapi bukan Enzo Maresca. Maresca, iya Enzo Fernandes. Yang jelas City masih mungkin lolos ya, masih mungkin lolos juga. Sebenarnya setelah gue lihat PSG juga. klasemennya ada di sini ya. Ada nggak sih klasemennya? Ada kan udah gue ini kan. PSG 10 poin peringkat 22, City 8 poin peringkat 25. Nah ini sebenarnya Man City itu besok lawan klub Brugge yang sekarang 11 poin. Kalau Man City menang lawan klub Brugge, Man City kan sekarang poinnya kan 10 nih. Man City kan poinnya 8. Brugge sih ngomong. Ya apapun itulah. Itulah 8 susah kalau ya. menang kan jadi 11 nih. Sama kayak Brugge kan. Brugge di atasnya kan. Itu bisa menang karena kalau menang udah pasti selisih golnya lebih banyak daripada klub Brugge. Jadi Gitu. satu cara lolos adalah menang. Menang, nggak boleh Terlepas imbang. dari game lain, Terlepas partai dari lain. game lain. Terlepas dari Tapi game tetap lain. playoff ya. Playoff dan 2 leg. Playoff dua Wah leg. capek tuh. Gila kan? Capek tuh. Playoffnya pasti unseeded juga Man City. Jadi bukan tim Unseeded unggulan. maksudnya? Bukan Oh, tim iya, unggulan. iya. Jadi dia tuh main home pertama, away kedua. Ayo Arsenal minimal tahan imbang di Girona, abis itu liburan ke Dubai ya, tolong ya. Biasanya Iya, liburan Lu kedua, tau benar. kemarin lucu banget. Arteta apa nyetel apa namanya? lagu Brasil. Lagu Lagu Samba. Brasil. Terus ada yang bilang maybe this is the new Dubai katanya. Emang kenapa sih New Dubai kenapa? Enggak, waktu Nggak, itu kan Arsenal biasa- musim lalu kan sempat goyang. Hah? Dia liburan ke Dubai. Hah. Langsung bagus. Langsung bagus. Jadi refreshing gitu lah. Musim lalu apa musim lalu kalau nggak salah. Terus tadi latihan nyetel lagu Brazil, banyak yang komen, oh maybe this is the new Dubai. Terus Iya. ada yang bilang, oh Arteta mencoba pengen bikin Sterling jadi prime Ronaldinho. Ayo lucu banget, bangsat. Tapi Arteta tuh ini ya, gak ortodoks ya metodenya. Dulu kan ini muter tuh kalau suara Anfield. Iya, Iya, Suara Anfield. penonton Enggak. Anfield lawan Liverpool. Alor nothing kan? Kalau bisa diurutin tuh bisa dibikin listicle apa keputusan-keputusan Yang tidak copet ortodoksnya Arteta. Itu nyetil apa namanya You Never Walk Alone. Ini paling aneh lagu apa? samba Copet. sama ini copet. Nyewa copet. Aneh banget nyewa copet. Gue pengen nanya tuh ke Ben White kagak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya maksudnya kan mungkin Internal. dia nggak mau jawab juga ya. Gue nggak tahu. Ya emang. Lagi orangnya Ben White. Maksud gue kalau yang lebih. Pas ketemu langsung lah Gabriel congor. lah Martinelli. Dia pakai sendal dia interview sama gue. Enggak, ini aja apa namanya? Itu Off the sepatunya record, kecopetan. off the record, lihat nyanyinya. Oh iya betul. Enggak dia buru-buru dek, susah dek. Oh, susah Langsung ya. cabut Apa gue. ya, lo bilang Tanda tangan ditungguin juga. istrinya? Tungguin ceweknya Isabella. Karena kan itu habis harusnya libur, dia doang Iya, datang. iya. Itu bukan latihan buat interview doang. Jadi kan dia aduh jauh lagi kan Niat mesti. ya, effort. Niat dan pakai sendal kan Dan orang abis kena cook sama Konate juga. itu. Iya. Enggak, itu abis Preston. Ayo abis Preston. Jadi Oh iya, weekendnya, bener. ya. Oh, iya, sorry. Ya, tapi kan yang bagus Noneri juga bukan dia ya. Iya. Nah kita geser juga Real Madrid membantai Salzburg. Ya kita harus bahas ini ya karena Ini tanpa RB. Sekarang ya? nggak harus dibahas. Tapi tanpa RB bener. Tanpa RB bener. RB siapa kemarin? Valverde. Valverde kan? Bener. jadi tanpa RB Madrid bantai RB. RB itu Tanpa gimmick. RB, RB-nya tetap PD kan? PD Valverde. soalnya. Hey. Oh iya banget. Jadi habis dibantai Barcelona 5-2, Madrid bantai 5-2, 4-1 dan 5-1 secara beruntun. Celta, La Palma dan juga 15 Salzburg. ya, 15 gol berarti tuh. 15 gol 15 jebol 14. jebol 4. Sebenarnya not really good 14 gol dari 3 laga terakhir. Ya, Iya, ya, dari 14 gol sorry. Itu 14 setelah di dibantai gol. 5-2. Iya, setelah 14 gol. 4. Di Supercopa de Espanya. Copa de España. Sebenarnya Iya, tuh gue masih pengen dibahas. bilang sama Waldo tuh adalah Real Madrid tuh tidak perlu khawatir ketika bola ke depan dalam artian ketika nyerang. Tapi ketika tanpa bola dan bertahan, nah itu pertanyaan di situ makanya kemudian sampai 2 kali Betul, kena kan? cook. Iya. Nah, itu juga ngebantai juga. 9 gol anjing. Itu ngebantai juga tetap kebobolan juga. Banyak loh kebobolan. Iya, enggak. Satu gol satu laga tuh banyak loh. Ini 2, 1, 1, 4 gol dalam 3 laga terakhir tuh banyak loh. Sebenarnya iya makanya itu. emang banyak. Iya, emang banyak. Makanya gue mengira sebenarnya Real Madrid tuh punya potensi menjadi tim dalam tanda kutip paling komplit di dunia yang bisa memadukan antara posisional dan relasionisme, kebebasan gitu loh. Kebebasannya bisa dipakai pas lagi nyerang. Nah, jadi lu silakan lah kreativitas apa namanya Dibebasin keluarkan, sama Ancelotti. bebasin fluiditasnya bagaimana karena kan pemain-pemain depan mereka teknikal semua tuh mulai dari Mbappe, Rodrigo, terus kemudian Vini, kemudian Bellingham gitu kan. Ada banyak pemain yang teknikal ketika maju. Makanya kalau terlalu dikungkung mungkin jelek. Ya udah dikasih kebebasan. Silakan ketika kayak gitu ketika offense, tapi ketika defense jangan sampai kejadian kayak Barcelona di mana ada tim yang pinter nempatin pemain di ruang antar lini itu bikin Madrid shape-nya jadi berantakan gitu loh. Problemnya di situ doang kalau menurut gue. Nah, Ancelotti tuh menurut gua
dia tuh menafsirkan bahwa tim yang lengkap itu adalah lengkap dalam menyerang dan kebobolan. Bisa golin, bisa kebobolan. Lengkap kan? Lengkap. Tapi itu juga Make sense. tapi dialami Barcelona juga kan itu sebenarnya. Maksud gue lihat Iya. Barcelona dan Madrid ini lagi pesta gol lah ya beberapa pekan terakhir gitu. Cuma kecuali kayak Barcelona ketika ketemu tim kayak Getafe gitu. Ya udah mandek aja Low block, kalau low block, lu low low block. block kayak Iya, gitu. iya. Nah, Madrid menurut lu gitu enggak? Kalau lawan tim kayak gitu. Maksudnya Salzburg kan enggak terlalu low block lah dibanding tim-tim La Liga seperti yang biasanya kalian kesulitan gitu. So far maksudnya ini udah terlihat dari musim lalu sih. Maksudnya ya Ancelotti ini udah tahu cara gimana buat ngadepin tim low block gitu dengan perubahan formasi dan pergantian pemain gitu. Ya mungkin dari 4-3-3 jadi 4-4-2 diamond ya fullbacknya jadi lebih maju gitu kan. Jadi bisa mengutilisasi low block gitu kan. Bahkan Madrid pun mengutilisasi itu memanfaatkan. sorry, maksudnya Mengeksploitasi low block. kok juga ya maksudnya mengeksploitasi low block gitu kan. Nah, terus habis itu Madrid pun juga punya banyak pemain yang bisa ngelakuin long shot dari luar kotak penalti juga gitu. Jadi ya emang ya benar mungkin kalau Bang Rossi ya gua nggak bisa ngomong itu karena nanti dibilang terlalu bias ya. Makanya tadi Bang Rossi udah jelasin udah benar. Dan makanya permasalahan itu di defense. Nah, masalahnya kenapa sih kok defense Madrid tuh selalu kebobolan? Tadi lu bilang dari 4 laga bahkan 3 lah. 3 laga 4 kali kebobolan. 3-4 kali kebobolan. Ya itu karena kekurangan pemain kita itu ya itu Vasquez jadi kekurangan pemain Madrid itu jadi right backnya si Vasquez lah, makanya harus diganti Valverde lah. Terus habis itu Alaba juga baru join lagi. Terus habis itu ya kita masih dengan Asensio ya, which is Asensio masih bagus dan left backnya Mendy gitu. Kadang Mendy jelek, mainnya Fran Garcia ya walaupun so far Fran Garcia itu the best option, cuman ya masih belum di top level yang Standar Madrid dan fans Madrid inginin gitu. Iya, tapi Celta sama La Palma kan enggak yang low block kan mainnya. Celta dan Las Palmas. Maksudnya dibanding beberapa tim lain. Jadi sebenarnya mungkin kalian juga bisa juga bisa menang banyak juga karena itu. Kalau kami dan kalian. Iya. Kan saya bukan bagian dari Anda. cuman ya maksudnya gue cukup senang maksudnya ya ini Madrid kan ya abis dibantai 5-2 disorakin fans semua stadion gitu kan. Ya kita butuh hasil-hasil positif inilah karena kedepannya juga gue lihat-lihat ya lumayan bisa harusnya bisa menang dengan mudah sampai di 9 Februari ketemu Atletico Madrid. Nah, tapi Tomasil Lopez Mencero di Atletik bikin tulisan tentang alasan-alasan Madrid inkonsisten. 1 cedera terutama lini belakang. 2 Kylian Mbappe yang naik turun wajar karena baru bergabung. Tapi sekarang lagi on fire banget gila itu orang. 3 nggak ada balance di taktik antara menyerang dan bertahan yang biasanya dipegang oleh Toni Kroos. Dan 4 gosip Ancelotti cabut yang mengudara terus. Tapi ini gimana? Yang ketiga itu pengen gue komentarin itu bukan perkara bukan perkara personel dong. Ya personel ngaruh karena maksudnya lu menyempatin Tchouaméni sebagai center back terus kemudian sebelah kanannya si Vasquez gitu ya terbukti tidak memberikan sebuah reliability. Jadi makanya gue pikir personel ketiadaan Toni Kroos juga tapi yang lebih ini lagi yang harus diperhatiin adalah penempatan posisi pemain gitu loh. Karena Madrid semuanya kayak hampir sempurna dan kalau ketika menghadapi lawan yang di bawah mereka itu selalu bisa ngebantai. Tapi menghadapi lawan yang taktikal strukturnya rapi, Liverpool gitu ya. Terus Barcelona itu kelihatan banget berantakan. Kayak gampang main ada 3 lini Madrid dan lawannya itu bisa nempatin 1-2 orang pemain di antar lini dan ketika bola di sini pada bingung ini yang harus jaga pemain di antar lini siapa, kepancing maju gitu loh segala macam. Jadi struktur itu juga penting dan menurut gue itu mungkin persoalannya ada di pelatih. Gue nggak bilang Ancelotti taktiknya jelek, tapi harus diakui juga taktiknya Ancelotti mungkin tidak sedetail itu tidak sedetail itu gitu. Gue setuju sama itu, terutama yang episode kemarin tuh lu sempat bahas soal yang Dalot terus akhirnya lu bilang banyak pemain Manchester United yang nggak ngerti cara jump pressing dan Madrid juga ngelakuin hal itu terutama waktu lawan Barcelona dan bener tadi yang lu bilang bagaimana Madrid itu kesulitan kalau ngelawan tim yang bisa ngeeksploitasi di bagian tengahnya tuh nyari pocket space dan dia nge-isolate yang gue bilang Pedri dan Gavi kemarin itu kelar tuh pasti kalau misalnya karena ya tadi balik lagi ya Valverde harus nugasin ngejaga si ini maksudnya harus nge-cover area ini terus akhirnya dia isolate ya susah gitu akhirnya ke break gitu dan maksudnya itu yang emang gue lihat dari Ancelotti dia tuh emang ya dari
sejak dari dia megang Madrid tuh emang bukan tipikal pelatih yang bisa ngasih instruksi ke pemain detail tentang lu pressing harus seperti ini ya kayak Arteta atau Jurgen Klopp yang misalnya lu pressing harus seperti different ini. spectrum sebenarnya. Betul dan apa kapan pemain tuh harus bisa ngelakuin pressingnya gimana, terus yang tengahnya biar nggak bolong harus gimana. Itu gue ngeliat dari Ancelotti bolongnya tuh di situ di musim ini gue ngeliat, dan itu ya diekspos akhirnya sama ya Barcelona, Liverpool, karena mereka ngeliat ada space ternyata di tengah, ya udah kita masuk aja gitu, gak usah takut gitu. Tapi inget ya, ini bukan perkara kaya atau miskin taktik. Tolong. Itu adalah please. kata yang sangat-sangat kuantitatif, sementara taktik itu kualitatif. Oke. Jadi kedalaman bukan perkara jumlah, cuma karena sebuah taktik terlihat begitu sederhana dan tidak detail gitu ya, bukan berarti itu miskin gitu loh. Oke, ini kita bahas lini depannya Madrid yang luar biasa ya, taking force. Kita sering bahas Mbappe, kita bahas Jude Bellingham, kita bahas Vinicius Junior gitu. Tapi should we talk about Rodrigo? Oh yes. Karena ini jarang dapat spotlight, kurang diapresiasi, dan ya Don't sebenarnya forget the R kata Bellingham. ya gue rasa tapi beberapa momen begitu menentukan gitu ya. Yeah. Kita nggak perlu membahas Rodrigo cuma kalau dia bikin gol-gol clutch seperti waktu City. Madrid juara begitu ya. Tapi di momen kayak gini juga dia bagus ya. Ya jadi Rodrigo nih gue pernah ngomong mungkin 2 tahun yang lalu bahkan waktu dia masih inkonsisten ya. Rodrigo ini tuh permasalahannya sekarang tuh adalah dia ya he's a right footed, cuma main di right wing gitu. Yang dimana dulunya waktu beberapa musim belakangan dia cuman fokus bermainnya adalah gue masuk ke dalam kotak penalti cari space kayak Fox in the box atau dapat bola udah nusuk aja gitu. Nah gue tuh sempat ngekritik, lu gak harus jadi seperti itu, lu bisa jadi wide playmaker aja dengan kaki kanan lu bisa direct crossing atau gimana gitu. Bahkan lu punya kemampuan off the ball movement yang bagus gitu, dan kelihatan banget musim ini berubah banget. Dia main di left wing pun bisa, di right wing pun bisa. Dan 2 tahun lalu gue exactly bilang Rodrigo ini bisa same as good as Vinicius, bahkan mungkin bisa satu level di atas. Karena atribut ini yang gue bilang adalah versatility dia. Ya, apakah karena Mbappe masuk jadi dia terpaksa untuk berusaha versatile? Karena kalau enggak susah bersaing, jadi gue harus bisa nyesuaiin. Versatility-nya dia tuh sebenarnya udah dari 3 musim belakangan. Karena Ancelotti pernah masang dia jadi striker, jadi center forward, jadi center attack midfielder pernah juga, left wing bahkan pernah, right wing ya kan. Jadi gue tuh selalu bilang kalau Rodrigo bisa konsisten dan bisa main bagus, dia decision makingnya bagus dan lain-lain, dia mungkin bisa jadi salah satu winger dengan versatility yang bagus. Maksudnya dengan versatility yang kuat gitu. Lu bisa jadi right wing, lu bisa jadi connecting line antara midfielder dan forward gitu. Lu bisa jadi false nine-nya, misalnya Bellingham dijaga, lu bisa jadi Fox in the box-nya atau gimana gitu. Dan ini kelihatan banget dari musim ini gitu. Progresnya dia tuh makin naik gitu kan. Ya emang benar sih, maksudnya kurang dikasih apresiasi karena orang cuma talk about Vini, Mbappe, Bellingham. Tapi orang lupa kalau Rodrigo ini tuh cukup pemain yang cukup bagus, terutama dalam hal lini serang Madrid. Jadi punya fresh option ataupun ofensif pada saat transisi ataupun open play gitu. Ya, next Madrid akan menghadapi Brest ya. Ini 12 poin sama 13 poin, peringkat beda dikit, jadi masih begitu menentukan gitu ya. Madrid kalau bisa paling nggak imbang. Tapi nggak ada Vinicius lawan Brest. Ya kayaknya nggak ngaruh sih. Maksudnya, tapi Brest bagus ya. Brest bagus. Mbappe cukup berpengalaman dengan Brest. Ya pertama masalahnya bukan Mbappe-nya. Maksudnya lawan Barcelona tuh Mbappe juga bagus. Tapi tetap aja kebobolan banyak. Ya itu kan permasalahannya kan bukan di ini ya kan. Makanya berarti kan tidak bisa. Tuh bukan di Mbappe doang. Karena kalau misalnya itu ya ada Brahim Diaz, Guler juga ada di situ. Tapi paling imbang lah ya. Kalau imbang soalnya saingan Arsenal tuh untuk aman posisinya lebih berkurang. Karena Brest 13 poin kan. Dia masih bisa nyamain Arsenal yang mana selisih gol sebenarnya juga harusnya aman ya. Dan juga salah 2 dari pesaingnya itu Feyenoord lawan Lille akan bunuh-bunuhan. Feyenoord menang lawan Bayern ya? Ya itu dia tuh. Makanya Feyenoord lawan Lille bakal seru juga karena mereka bunuh-bunuhan untuk satu slot kan di paling nggak di top 8 gitu kan. Tapi Feyenoord ngalahin Bayern, Bro. 30 shot X-slot ya? Hah? X-slot X-slot sama Nisroy. Nisroy Nisroy sebenarnya? Enggak, PSV dia. PSV ring, iya benar. Iya kalau kita ngelihat sebenarnya 30 tendangan, Bro. Nah itu 0 gol. Iya. Itu ada something happen pasti buat. Posesnya juga menang Bayern. Iya Bayern kalah sama Feyenoord, gila banget ya. Kita Gila harus we need to find it karena kita nggak nonton ya sebenarnya, kita harus akuin aja kita nggak nonton. Tapi ada penalti dari Jimenez di menit 45+9 dan Ueda di menit 89. Gue rasa itu cukup berpengaruh juga karena ketika lu nyerang berkali-kali 30 shot
Tapi akhirnya Kipernya ternyata MVP man. Bailo itu. malah Bailo. ya malah kebobolan Justin Bailo. 3 gol dari Feyenoord. Ini ada something yang terjadi juga pastinya ya. Kita lihat ya. Tapi harus lo oke deh. Ini mengesampingkan lo sempat nonton apa enggak ya? Sekarang tiap nonton Liga Champions lo bingung nggak menilai pertandingannya? Iya. Gua Ya. agak bingung sih. Kebanyakan ya. Gara-gara- Apalagi pas match terakhir. Enggak, ini bingung dalam hal positif ya tapi ya. Maksudnya kayak ini seru juga, seru. ini seru juga. Nah, gini. itu di nanti match terakhir semuanya kan serentak. Iya, Semuanya semuanya serentak. sentak. Jadi kita cuma emang Semuanya satu hari doang. Kita cuma hari pilih satu waktu. doang. Emang sengaja sama Kamis jam 3. Iya kan supaya nggak bisa kong kali kong. Iya. Selalu semuanya kayak gitu. Match Di terakhir game terakhir. harus ya. Masalahnya berarti akan ada 32 pertandingan? Enggak, 16. 36 bagi 2 berapa? 18 pertandingan secara serentak. Lu Sama. pilih aja tuh game apa ya. Gue sih kayak pengen nonton yang ini deh, yang lebih seru. Misalnya kayak Feyenoord Lille atau apa itu yang lebih Iya, ketat Feyenoord gitu ya. Lille. Sambil lihat-lihat Arsenal. Gitu. Ini kita akan lihat, tapi Davies cedera nih kalau gue lihat menit 45. Sama Neuer nilai jelek, jadi kayaknya bakal jelek juga. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya kalau game lain tuh nggak terlalu gimana ya. Arsenal 3-0. Ini gue cuma bisa kasih saran kayak Havertz tolong latihan first time ya. Tapi kayak asisnya bagus. Bagus. Asis ke Declan Rice kan? Iya bagus, ya kan di menit kedua. Tapi abis itu kan bingung lagi, Iya, sih bingung. ya kan. Kalau bisa ya latihan first time aja. Tendangan tuh volley bisa kok, nggak lu dapat harus, umpan harus iya, kontrol kontrol gitu dulu. maksud gua. Ya coba itu saran dari saya, sisanya sih aman aja. Itu kan perkara naluri ya. Iya sih. Karena dia Bukan yang benar-benar iya, klinik killer gitu. Killer, Ya, iya. Tapi makanya gua- latihan first time mungkin bisa menambah kualitas Anda gitu. Dia Kalau mungkin mau modal kontrol doang kayaknya. Jadi harus dikontrol dulu. Mokrondo dong, maksa ya. Oh iya Mokon, iya bener ya. Iya, Mokon. Kon- kontrol kontrol. doang. Iya. Kalau Sterling juga masih sama, masih dribble sampai out tuh berkali-kali. Ya makanya di setel lagu Brazil nanti siap-siap bro. Baila Sterling, Baila Sterling. Kevior back tengah dia blunder 2 kali. Tapi ya masih aman. Itu Terus gak kebobolan tapi ya. untung gak kebobolan. Itu alasan Partey kenapa back kanan ya babak kedua masuk lagi karena ya maksudnya masukin Calafiori tuh back 4 kiri semua kakinya tuh. Iya. Sekalian aja anjir. Gila. Maksudnya orang bilang ada Sayap kiri. alasan kan. Emang bener tapi gue gak punya back lain punya pemain lainnya kaki kanan. Ya kan? Bingung Pasti, juga. makanya bener juga ya. Iya makanya. Terus ada Inter 1-0 juga seperti biasa Lautaro. Terus ada juga Milan 1-0 juga lawan Girona. Brest kalah sama Shakhtar Donetsk 2-0. Dan ini dia. Hujan gol di Benfica lawan Barcelona. Yap. Tadi udah kita bilang ya kejar-kejaran, VAR, penalti, blunder, gol bunuh diri, hat-trick, comeback gol menit akhir, kontroversi, kartu merah buat pemain cadangan. Kalau kata Apip ini game yang bikin semua emosi bercampur. Iya sih. Ada kesel, Roller sedih, coaster, roller senang, coaster. ketawa, aneh, Iya. semua aneh. Aneh-aneh. Apalagi seaneh Chesney, Chelsea ada. ada Dua ngapain? kali. Nabrak pemain. Nabrak pemain. Balde, Sendiri. nabrak Balde nggak sih? Nggak salah. Terus yang Balde, kedua bener. kipernya Benfica siapa sih namanya? Si Trubin. Trubin. Turbin Anda ngapain passing ke kepala Rapinya? Tapi ini ya. Kok dia bisa sih ada orang cuma gitu, nggak Pas, bisa pas effort. banget loh. Itu pas Itu banget. headshot ya. Itu the best akurasinya bagus Akurasinya banget. luar biasa. Lu kalau 11-12 dengan Pedri bro. Nah, gue saranin buat Turbin ya. Turbin sama kipernya Trubin. Buat Turbin lu mendingan ikut crossbar challenge. Itu lu akurasinya luar biasa, jangan ke Keren kepala banget, orang. Baik, ini ya berarti maksudnya skor itu memperlihatkan bagaimana kalau misalkan Barcelona ditarik sampai ke level ekstrim. Iya. Itu jadi kayak timnya Zdenek Zeman. Gol 5 kebobolan 4. Iya, dan itu tapi bisa dibilang 5 menit terakhir 2 gol kan. Maksudnya comeback-nya Iya, terjadi iya. di situ gitu. Iya. Jadi sebenarnya begitu ofensif tapi memang kebobolan dari Pavlidis yang diserang Waldo juga Hat-trick untuk ini, dibeli Pavlidis. Arsenal. Pavlidis ya. Striker bagus klinis, itu. ada penalti, harusnya 4 gol tapi dihitungnya 1 bunuh diri Araujo. Gitu. Gua- Ada komentar tentang Gue tadinya udah seneng gue. Apa? Iya, gue liat di football kan. Mampus 3-1. Iya. Gue kayak gitu kan. Mampus. Hat-trick lagi. 3-1. Babak kedua bisa lah 5 gol. Anjing 5-4 kata gue. Bener. Iya 5 gol bener 5-4 tapi Itu anjing. sebenarnya Benfica bisa menang tuh menit 88 apa? Di Maria menit ini. Iya, One on tapi one. di-save sama Di-save Szczesny. sama Szczesny. Saya akan membayar. Di-save Mantan sama pemain Juve soalnya bareng-bareng. Iya. Mantan dia. pemain Di Maria Juve. sama Szczesny. bener. Tapi yang jelas semakin kelihatan ya untuk Gila. tim yang biasanya goal fiesta kayak gini nih, Iya. itu memang kan biasanya cenderung high defensive line yang bisa dieksploitasi dengan baik, terutama dengan operan diagonal dan mematikan pemain Iya. terkuatnya. Iya. Dan juga exploit via sayap. Iya, Itu Lamine biasanya Yamal kayak ya. gitu, iya. Dimatiin sama Alvaro Dan Carreras. itu tuh kombinasinya tuh pas banget, high defensive line, ada ruang di belakang, Szczesny jadi maju, makanya ada yang gol. Nah, Iya, makanya iya, blunder iya. tuh itu tuh gara-gara itu. That's why banyak fans Barcelona tuh sebenarnya mempertanyakan. Kenapa Kita Szczesny? tuh nggak, iya Szczesny karena
gue pernah bahas kan yang swiper, dia tuh bukan swiper kiper yang bagus gitu loh. Iya, iya. Gue pernah nanya Bang Ibam juga, dia bilang iya emang nggak sebagus itu buat swiper kiper dan ya lu lihat korbannya Level-level Balde aja. gitu kan. Iya, maksud- Karena lu bermain high defensive line, lu butuh otomatis kiper yang at least punya swiper kiper yang bagus. Chesney tuh shot stopper sih, ya kan Iya. maksudnya penalti juga bisa gitu. Lu tau Carragher ngomong ngatain Szczesny apa? Nggak tahu. Pokoknya dia bilang ya Szczesny lu pokoknya harus, gue lupa pokoknya intinya Szczesny lu harus belajar karena lu emang gak sebagus itu. Terus si Cat Abdo bilang kayak gila, are you serious? No, I'm serious. He's not even decent, dibilang gitu. Gak decent juga, gila. Pertanyaannya adalah dengan kondisi yang dimiliki Barcelona gitu, mungkin nggak bisa duit. ngeluarin duit. Iya. Opsi siapa yang dipunya Gratis, gitu loh. gratis Iya, siapa? iya. Marcus Rashford nih Bener mau juga didatengin Ya, nih. katanya itu juga. By the way, kayaknya lini serang udah banyak ya. Rafinha jadi bagus banget. Iya. Ini. Tapi itu sebenarnya kenapa dulu gue bilang tuh Madrid sama Barcelona ketika bertemu itu ada kemungkinan direct ketemu direct. Cuman directnya Barcelona tuh masih lebih kayak gue bisa manfaatin nih ruang antar lini di ini loh. Jadi agak lebih terstruktur lah ketimbang Madrid yang sedikit lebih bebas gitu. Nah, Barcelona di game tersebut menurut gue ditarik sampai level ekstrim untuk kita offense ya. Offense saya terus. Sementara lini Defense-nya belakang kita kita ya, lupakan. tapi ya itu konsekuensi dari ketika lu main high defensive line offensive gitu. Jadi ya mau tidak mau ya kalau misalkan lawan lu bisa istilahnya sama temponya untuk bisa geber gitu ya ada kemungkinan lu bakal kebobolan banyak gitu. Ya something yang harus Ainz pelajarin tuh ya dari Hansi Flick. Iya benar. Iya benar-benar. Tapi ya harusnya Flick walaupun dia offense tapi dia sometimes punya kontrol juga gitu. Iya. Casado, Betul. Pedri mainnya bagus banget itu Sama kemarin. yang sebenarnya Pedri mainnya bagus banget iya. main. Dan gue ngelihat bahwa adalah terlepas bahwa Barcelona direct tahu gitu loh kapan gue harus langsung bola oper ke depan, kapan harus gue tunggu dulu sampai kepancing, ada ruang baru kemudian bola gue progres ke depan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurut gue musim ini terlepas bahwa posisi Madrid di pertama ya di La Liga gitu, Barcelona sekarang di ketiga, tapi secara head to head Barcelona tuh agak lebih punya kontrol meskipun sama-sama direct ketimbang Real Madrid gara-gara hal tersebut tahu gitu kapan gue harus mancing, kapan gue harus ngelepas bola. Dan yang pas lawan Madrid itu kan ya ini mah gak usah nunggu lama, langsung aja bola oper ke depan lah orang Rafinha kosong. Gitu loh maksudnya. Sama pas lagi nyusun ini gue lihat juga kan dia abis ini lawan siapa sih Barcelona lawan Valencia. Wah susah nih. Terus Valencia peringkat 19. Peringkat 19 Valencia. Yang ini Villarreal kalau salah itu yang lagi jago. Dan maksudnya tadi Pedri ya kita mesti ngasih kredit Pedri juga soalnya Pedri tuh benar-benar kerja keras banget waktu pas Barca udah 4-2 kalau nggak salah deh. 4-2 atau 4-3 gue lupa. Ya dia ngasih assist produktif dan ini nunjukin kalau Pedri ya I hope ya maksudnya dengan fisik kayak gini ya maksudnya dia benar-benar jadi pemain penting buat Barcelona banget karena dari 2 musim 3 musim belakangan kan dia selalu cedera panjang ya selain dieksploitasi maksudnya cedera panjang dia kambuh terus kan bahkan musim ini juga sempat kambuh cuman ya itu yang dibutuhin Barcelona sekarang midfielder yang model-model seperti Pedri. Jangan lupa ada Casado yang menurut gue juga bisa receiving bola dari belakang terus kemudian press proven dan kemudian gue bisa progress. Itu kenapa kemudian menurut gue punya pemain kayak begitu gue nggak tahu jadi masa depannya Frenkie de Jong gimana ya karena itu yang diandalkan dari Frenkie de Jong. Sekarang Barcelona udah punya tipikal pemain yang kayak begitu juga dan kelihatan lebih ajak nih sama sistemnya si Hansi Flick gitu. Jadi Pedri, terus kemudian Xavi, terus kemudian si Casado tuh menurut gue make up the midfield of the Barcelona tuh oke gitu ya. Ada yang tahu kapan harus ngelepas bola, progresif, kontrol, ada yang press resistant buat nerima bola dari belakang segala macam gitu. Iya, game lain yang bantai juga Atalanta ya ngalahin Sturm Graz 5-0. Ini hasil normal juga untuk permainan ya ofensif dari mereka. Juventus lawan Klub Brugge juga normal 0-0. Juve emang suka seri ya. Liverpool lawan Lille juga escape dari hasil imbang ya dengan mereka menang 2-1 walaupun bermain lawan 10 orang. Terus Bolonya juga menang tapi udah gak ngaruh ya ngalahin Dortmund 2-1. Nuri Sahin dipecat. Oh iya Nuri Sahin dipecat, benar. Welcome Erik ten Hag. Wow. Katanya. Kali kabar ya. Ada juga dua Xabi Alonso lawan Diego Simeone. Atletico menang 2-1 lawan Bayer Leverkusen, 2 kartu merah. Ini nggak mengejutkan juga untuk permainan keras terutama dari Atletico ya. Ya, Alvarez lagi on fire bang. Alvarez lagi bang. Iya betul sekali. Dan juga RB Leipzig ya lawan Sporting. Gara-gara. Itu skornya 2-1 karena ini adalah duel calon pemain Arsenal. Dua calon. Hopefully nanti dapat Dua-duanya mana Sesko dan mau Gyökeres ya. Ini membuat Gyökeres. Havertz panas juga. Nah itu. Ini golin semua loh. Havertz golin, Sesko golin, Gyökeres golin.
golin. Declan Rice golin. Ya Lu kan bikin Yusuf konten di Olsen lu juga golin. kan? Ya, nanti kalau Arsenal ntar lah detailnya ini ya, apa namanya di Instagram saya aja. Konten Bang Jerry, konten Iya. Bang Jerry. Ada juga debut dari ini, Nathan Butler Oyedeji. Nambah pemain susah buat Arsenal ya namanya. Oyedeji. Terus mohon maaf juga kalau di episode lalu mungkin misleading ya, karena fase knockout udah ada bagannya sejak awal. Dari bagannya ternyata. Itu nanti bisa kita upload juga. Cuma kalau lu mau cepet lu lihat aja di Wikipedia aja ketik Iya, ada ada, ya, jangan ada. malas. Dan Wikipedianya itu bersumbernya ke situs resmi UEFA. Ya, Jadi betul, jangan betul. takut Betul gitu. sekali, itu dia. Dan akhir pekan akan ada Leipzig lawan Bayer Leverkusen Sabtu jam 9:30. Kemudian Napoli lawan Juve. Ini Minggu jam 12. 12. Ya ini sebenarnya tadinya gue nih pertandingan ini, cuma gue nggak jadi karena gue ternyata live reaction City lawan Chelsea. Yang mana Minggu jam 12:30 ya, nanti bareng Apip Aldi sama Oleh. YouTube-nya nanti lihat di sosmed aja ya. Chelsea Women lawan Arsenal Women nih juga seru karena Arsenal setelah punya pelatih baru nih si Rooney itu dia streak bagus banget. Ya, Dan, jadi tapi bagus. Chelsea kan juga apa ya, langganan lah merajai di ini ya. Bisa lu PSL. nonton juga gratis di YouTube-nya Barclay Women Super League kalau nggak salah. iya. Pokoknya lu cari aja Chelsea Women, Arsenal Women kalau mau nonton, karena pertandingan Inggris Women itu gratis di YouTube ya, bisa nonton secara legal. Dan juga ada Fulham lawan Man United, ini laga terakhir. Ya kan terakhir Hari pekan ya. Minggu. Iya, akhir pekan ya Senin dini hari ya kan. Kok Senin ya? Biasanya Selasa ya, yang Iya. jam 2 gitu ya. Ini Senin Iya. jam Dia 2. Senin dia Senin bukan jam- Selasa. Oh iya. Senin jam 2 gitu. Senin Ini jam 2 bener. kita akan lihat ini nih, setelah dikasih istirahat lebih lama. Apakah Ruben Amorim bisa Ya, mengobati? Nanti malam lawan Lawan Rangers dulu. Rangers. Oh iya bener. Oh ini lu pilih karena Europa itu. League. Iya dong, Jack Butland siap menahan Man United nanti malam. Itu ex-keeper ya. Ex-keeper Man Kita kan United lihat itu ya, ya. Gak pernah dimainin. Apakah Amorim tangannya makin bengkak? Iya. Sampai ada yang nangis loh, katanya pemain MU ada yang nangis satu. Gua gak tahu siapa. Tapi itu ini ya, level ekstrim dari hair dryer ya. Si Alex masih Ini untung dulu, self-harm. masih untung dulu gua teriakin doang. David Beckham tuh cuman Dilempar. ketendang sepatu. Nggak sengaja Nggak ya, sengaja. katanya. Tapi Amorim bilang dia hilaf, dia bilang gak akan ngulangi lagi dia bilang. Hilaf. Iya beneran. Nah gini, maksud gue gini ya. Gak usah iya. Maksud gue gini, kalau Hilaf. Amorim hilaf, Hilaf. pemain MU udah gak bisa Iya, alasan udah hilaf nggak usah. nih. Bener-bener. Maksudnya. Tapi kalau kita jadi pelatih MU kayaknya ya agak ada agresi yang pengen lu keluarin kan. Tapi makanya Iya makanya nggak tadi sih? gue bilang kan, maksudnya banyak fans MU di timeline. Ya gue gak tahu kalau Bang Rossi, maksudnya kayak banyak fans MU di timeline. Nah ini kita butuh manajer kayak gini, Iya, harus iya, kasih iya, paham. iya, Kayak iya. misalnya, lu tuh sampah anjing gitu loh gitu. Makanya dari dulu tuh gue bilang kalau lagi masa transisi, Roy Keane dimasukin buat Iya, jadi iya, asisten, that buat makes sense. keplak-keplak. That Tapi makes lu tau gak sih ada fotonya. Bener ini foto beneran bukan editan. Amorim tuh lagi di pinggir ring tinju terus pakai ini. Pakai sarung tinju. Itu ada fotonya beneran. Terus Oh itu beneran, gue itu kira editan. beneran, bener. Dia kayaknya emang sempat bertinju juga gitu buat olahraga sampingannya. Mati. Nah terus gue lupa abis game lawan apa yang pokoknya Man United itu antara babak pertama sama babak kedua bagus babak kedua gitu. Nah terus orang-orang bilang Amorim waktu halftime. Udah gini-gini. Ya itu kita konfirmasi karena itu foto asli. Kayaknya Bukan Karena kayak- iya, zaman sekarang nih gawat banget AI. Iya. Bukan kayak yang Grok, grok. bocor ya, Iya. bocor tuh. Bocor itu gawat tuh, Video tapi lucu bocor. banget cuy. Video bocor kayak Itu video kayak asli. beneran nih, kayak beneran nih. Sebelum akhirnya Sebelum ada berenang. Iya, sebelum ada berenang-berenang sama ada apa ban lewat gitu loh. Sama ini kalau welcome to the siapa Penetin Shear itu ini apa Cristiano Ronaldo Oh iya. yang dia gini-gini terus badannya tuh diganti Amorim terus Iya, kadang-kadang iya, iya. misalnya Arne Slot abis bantai Carlo Bantai- Ancelotti terus bantai Ancelotti, Ancelotti terus gocek-gocek gini, gocek-gocek gitu gocek-gocek. Arne Slot ya. Tapi AI bahaya sih. Ya kita harus AI bahaya hati-hati ya banget. karena mulai semakin realistik ya gambarnya ya. Jadi kita harus Ini Waldo nih Shin Taeyong jadi Lil Yaki Liliaci. Lil Yaki Yang Pep Guardiola paling kocak yang ini, yang kata apa, manusia bukan nabi boy. Gitu, lucu banget anjing. Ditampuk apa Sheikh Mansur. Masih mending Kevin De Bruyne yang dari Sunda Kayak ya. Madrid Sunda itu beneran Itu ada, asli, bukan itu AI. Ada juga Iya, Havertz. iya. Gue ada foto Havertz. Bang Ngapain? Havertz ini enggak orang Indonesia tapi mukanya kayak Havertz. Emang ada beneran cuy, ada cuy. Ntar gue kirim. Ada yang reply ke gue apa? Saya bikin Lucu Ronaldo banget. tuh kayak gitu buat bahan ini mau Iya. ngecas soalnya. Ya, ntar gue kirim, ntar gue Van kirim. Dijk juga ada yang jual martabak, ada juga anjing. Sumpah Iya. mirip banget anjing. Katanya kayak apa Van Dijk namanya? juga martabak kayaknya. Hari ini Havertz kayak gini bang gitu, tapi ada anaknya di atas motor gitu. Lucu banget gila. Tapi itu ya memang itu yang akan terjadi kalau misalnya, maksudnya kan idenya udah disampaikan, taktik udah, tapi ketika kalah, Nah, itu, iya. ya maksudnya mainnya juga Iya, kurang tapi oke. ini, tapi gitu. ini serius. Gua kan ngebaca juga tuh di timeline bahwa Amorim tuh dibilang sedikit
idealis dan kadang-kadang disamain sama Ange Postecoglou, walaupun gua nggak setuju karena pada beberapa pertandingan sebenarnya Amorim udah beradaptasi ya. Lawan Liverpool sama Arsenal tuh jelas beradaptasi. Lawan Everton ketika dia milih Zirkzee karena dia merasa bahwa back-backnya Everton seneng duel, ya udah mendingan gue pasang penyerang yang lebih mundur, Zirkzee. Menurut gue itu udah beradaptasi. Dan cuman kalau misalkan mau kritik game-game ketika lawan Brighton, lawan Newcastle di mana lini tengahnya sering banget dibypass, gue masih belum mengerti kenapa dia out of possession-nya itu kekeh 5-2-3 gitu kan. Padahal 5-4-1 sebelumnya dipakai jauh lebih kokoh gitu, dan back five-nya mereka itu gampang banget ketarik keluar karena dengan shape seperti itu lawan jadi gampang naruh orang di ruang antar lini gitu. Kayak Real Madrid. Sementara pemain-pemainnya juga belum rapi untuk jump into press gitu. Kapan timingnya seperti apa. Jadi menurut gue ada lagi yang harus lebih diadaptasi tanpa harus mengorbankan prinsip permainannya dia. Toh pada akhirnya Man United tetap kok pakai prinsipnya dia. Pressing, terus kemudian ketika nggak dapet ruang sirkulasi dulu gitu. Dengan shape yang berbeda menurut gue masih bisa jalan gitu. Dengan back 3 juga masih bisa jalan gitu. Iya, jadi kita akan lihat seperti apa ya ini karena gue lihat di TNT Sports kalau nggak salah gue kirim di grup ya. Paul Scholes ditanya sell sama keep. Iya. Dari semua pemain MU yang disebutin cuma 3 yang di keep buat dia, gila. Ya mungkin itu kejujuran dari seorang living legend ya. Dia juga jawabnya kayak sell. Udah TNT Sports peduli. kalau nggak salah, coba lu lihat ya reelsnya ya. Itu ditanya ada. jujur pasti ini. Itu baru Paul Scholes loh. Coba Roy Keane ditanya ya. Digampar lo ya. Gaplok. Kayak level Gattuso gitu kan ya dulu yang gampar pemain sendiri kan. Gila ya itu ya. Walaupun sebagai pemain pelatih nggak terlalu jago juga sebenarnya kan. Maybe shit maybe. Iya. Sometimes shit, sometimes. Sometimes maybe shit, sometimes maybe good. Ya, terus update dari Kanjuruhan Lex. Yang pertama dari Kompas dikutip nih, Arema belum bisa berkandang di Kanjuruhan. Ya. Jadi kembali pakai Stadion Supriyadi di Blitar. Sewa stadionnya diperpanjang 3 pertandingan lagi. Salah satunya lawan Persib. Alasannya karena salah satunya nih dikutip dari IDN Times Jatim, DPRD Malang temukan masalah sanitasi air di Stadion Kanjuruhan. Jadi sekarang lagi masa pengecekan lagi Stadion Kanjuruhan. Oke. Gitu. Update-nya teknis sih, nggak ada yang non teknis dari Kanjuruhan. Nah kita lihat nih ada hasil pertanyaan yang bisa berubah karena faktor non teknis nggak ke depannya. Itu jadwalnya kita akan post nggak di box to box ya. Dan juga FPL juga kira-kira gimana. Kayaknya Liverpool udah mulai kita harus incer ya. Harus. Karena bakal ada double game week kan. Konate, Gakpo. Liverpool dan Everton. Everton juga lagi bagus di bawah David Moyes ternyata. Gakpo tuh kemarin nggak main nih kayaknya. Gakpo diistirahatin, si Trent tuh menit 86 kalau nggak salah main nih. Jadi mungkin bisa diincar ya. Kita akan lihat kayak gimana nanti box to box akan ngasih FPL tips juga. Kalau tidak telah di-post. Bukan dia. Mau dia ini. Gua. Yang ngingetin sampai 3 orang. Ngomel semua. Itu dia. Terima kasih ya Dex, Rossi dan Waldo. Sehat terus juga untuk kita semua. Dan kita ketemu lagi di episode hari Senin. Sekalipun libur kita akan hadir ya. Untuk lo nemenin lo selama long weekend ini. Yes, ya, jadi kita weekend. tetap akan ada di hari Senin dan Kamis. See you on the next episode.